Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Coba bayangkan saja ya, biasanya ya, kalau kita amati, kalau orang-orang yang sedang berkampanye itu, mereka ini kan gak berani terang-terangan bahwasanya mereka akan menggusur siapapun yang tinggal di kawasan ilegal. Bener gak? Itu yang selama ini terjadi. Nah, dari pengalaman yang sering terjadi selama ini, paling yang dijanjikan itu adalah yang manis-manis saja. Misalnya kayak Anies Baswedan yang janji akan melegalkan tanah ilegal di tanah merah. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok dipenjara, telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya bahkan dibekukan. Sungguh satu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Beda dengan KPK, sesungguhnya yang melalui seleksi ketat di DPR. Kita lihat nanti sejauh mana kasus DKI ini terungkap. Apakah nama Anies masuk menjadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau mereka diamati, rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh Anies sama sekali. Mulai dari pembekaknya anggaran DKI hingga pembelian lem Aibon saja menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer, cat jalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan, tapi tak jelas acaranya, sampai program OKOC yang tak jalan dan juga neutralisasi yang tak ada hasilnya, termasuk pengadaan seumur resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu brojong, bongkar pasang atap JPO atau jembatan karang, monumen, sepeda hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu janggal rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran, apalagi desas-desus yang menyatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang. Dalam perjalanan yang Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan dulu. Justru di eranya, para pengembang reklamasi bebas mendapat izin tanpa harus memberi restribusi ke APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan transparan. Kita harap KPK tanpa ada novel lebih berani mengusut kasus korupsi berjemaah di ibu kota, karena semua orang tahu betapa memuakannya Anies Baswedan saat pandemi corona menggratiskan masker, dan seperti Surabaya justru harga jual masker di markup. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI, padahal ia juga membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya, jika ada demo di ibu kota yang menyudutkannya pemerintah, Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan-akan urat malunya putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera menjerat Anies setelah Rizik tertangkap dan ustadz-ustadz kadrun yang dulunya membencinya karena kena sertifikasi dan terancam tak bisa ceramah. Giliran Anies yang akan menuai karmanya. Kalau bisa tak perlu ada namanya Anies lagi di lembaga survei capres, termasuk Prabowo yang saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma dan mereka yang tulus membangun negeri yang menjadi kandidat capres dan cawapres, karena kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti. Indonesia dipastikan selangkah menjadi negara maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK.
Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutnya lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK yang akan memulihkan marwah Ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penutupan keterlibatannya oleh geng Novel. Berita adanya menggelar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat ia akan